Hadirin dan hadirat, a'azzanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis 2461, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umat Islam ini, kata baginda Rasul, nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa firqatan wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka dari 73 itu, kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan yang masuk surga itu? Maka kata baginda Rasul, "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Itu golongan yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi tidak hanya sunnah Nabi, juga sunnah para sahabatku. Maka kita disebut sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya ahlus sunnah saja, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Loh, bedanya di mana? Kalau ahlus sunnah itu adalah memegang teguh sunnah Nabi saja. Tapi seperti sabda Rasul tadi, yang menjadi pegangan kita tidak hanya sunnah baginda Rasul, tapi juga sunnah para sahabat baginda Rasul. Maka alhamdulillah kita semuanya, Nahdiyin dan Nahdiyat, Nahdlatul Ulama, semua yang ada di keluarga besar Nabil Hussein ini, dan juga semua yang berkumpul pada pagi hari ini, termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah masuk dalam kategori golongan yang disyaratkan oleh baginda Rasul tadi, termasuk kelompok yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yakin atau tidak kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang laki-laki belum ada suaranya. Adik-adik yakin tidak kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Keyakinan itu penting, adik-adik. Keyakinan itu penting. Seperti di dalam salah satu bait nazam kitab Al-Imriti, "Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'." Seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang dia miliki. Seseorang tanpa keyakinan maka tidak akan berarti. Maka harus yakin kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang pilar-pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3. Pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Pertama dalam hal akidah, yang kedua dalam hal fikih syariat, yang ketiga dalam hal akhlakul karimah. Atau nama lainnya, akidah itu iman, fikih syariat itu Islam, kemudian akhlakul karimah itu disebut sebagai ihsan, seperti disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis di mana malaikat Jibril menemui Nabi langsung dalam keadaan malaikat Jibril menyerupai manusia. Itu namanya hadis Jibril. Maka dalam urusan akidah, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti siapa? Ayo, yang laki-laki dulu. Urusan akidah kita mengikuti mazhab siapa? Imam Syafi'i? Betul, jadi Imam Syafi'i. Siapa namanya? Muhammad Akmal. Alhamdulillah. Nanti dapat hadiah ini. Satu ya. Jadi kita dalam urusan akidah ikut mazhab Imam Asy'ari. Meskipun boleh juga kita ikut Imam Maturidi, salah satu. Tapi kalau kita di Indonesia ikut mazhab Imam Asy'ari. Kalau dalam urusan fikih syariat kita ikut Imam siapa? Imam Syafi'i. Meskipun boleh juga ikut salah satu dari 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Boleh, tapi kita di Indonesia kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lalu tentang akhlak atau dalam hal tasawuf kita ikut siapa? Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, ini pilar-pilar ini. Maka sekarang ada pertanyaan. Tadi maka saya sampaikan perlu keyakinan. Di luar sana ada yang berusaha untuk mengatakan bahwa kalian kok dalam beragama ikut Imam Asy'ari, kok ikut Imam Syafi'i, kok ikut Imam Ghazali, kenapa tidak ikut Nabi?
itu tidak sesuai dengan manhaj. Nah, ini sering nanti kalau kalian sudah di luar ini. Maka saya sampaikan, kita dalam urusan akidah ikut Imam Asy'ari. Itu maksudnya tentu saja ikut Nabi. Tetapi konsep-konsepnya sudah dianalisa, dikumpulkan dan dibukukan oleh Imam Asy'ari dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi tetap endingnya itu kita ikut kepada baginda Rasul. Tetapi kalau kita disuruh untuk mengartikan sendiri, menganalisa sendiri ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita ini tidak mampu. Harus tahu ayatul ahkam, harus tahu ahaditsul ahkam, harus tahu ilmu usul fikih, harus tahu tentang ilmu gramatika Arab, nahwu, shorab, balaghah, istiqaq dan sebagainya. Susah. Maka yang enak itu adalah kita mengikuti konsep yang sudah jadi. Dalam urusan akidah, kita ikut konsepnya Imam Asy'ari. Tapi maksudnya itu tetap ikut Nabi. Tapi konsep-konsepnya sudah dirumuskan oleh Imam Asy'ari dari dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Paham tidak? Jadi bukan berarti ikut Imam Asy'ari itu Imam Asy'ari bikin ajaran sendiri yang menyimpang dari ajaran Nabi. Tidak. Itu konsep-konsepnya hasil penelitian beliau terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Fikih pun begitu. Kita ikut Imam Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i bikin syariat sendiri, tetapi Imam Syafi'i melakukan analisa, melakukan ijtihad dari dalil Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasul, lalu dituangkan di dalam kitab-kitab fikih beliau, Al-Qum yang induk, lalu juga ada sebagian di kitab Al-Risalah beliau. Itu maksudnya. Lalu Ustaz, apa bedanya manhaj dengan manhaj? Ini penting supaya kalian paham apa itu manhaj dengan manhaj. Orang-orang sana seringkali membenturkan, kalian kok ikut manhaj sih, harusnya manhaj dong. Maka begini penjelasannya. Manhaj itu seluruh ajaran Nabi. Manhaj itu seluruh ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi itu kadang dalam satu masalah berbeda-beda beliau mengajarkan. Contoh, ketika kita sujud setelah i'tidal, kita sujud. Nabi ada mengajarkan turunnya pakai lutut dulu. Ada hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, ini yang banyak kita praktekkan. Ada juga Nabi mengajarkan ketika sujud itu turunnya tangan dulu. Itu juga hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Hanya selisih satu hadis saja. Itu namanya manhaj. Nabi mengajarkan lutut dulu, Nabi juga mengajarkan praktekkan tangan dulu. Itu namanya manhaj. Lalu kita memilih salah satu, yaitu kita pakainya lutut dulu, itu namanya madhab. Itu namanya madhab. Jadi madhab itu bagian dari manhaj. Diulang, madhab itu bagian dari manhaj. Apa yang diajarkan Nabi seluruhnya namanya manhaj. Lalu kita kemudian memilih apa yang telah dihasilkan dari ijtihad Imam Syafi'i umpamanya, itu namanya madhab. Jadi kalau ada pertanyaan, oh madhab itu berbenturan dengan manhaj. Tidak, madhab itu bagian dari manhaj. Manhaj itu ibarat gedung besar, lalu madhab itu kamar-kamar di dalamnya. Kamar-kamar di dalamnya itu namanya adalah madhab. Gedung besarnya itu ajaran Nabi seluruhnya, namanya manhaj. Paham tidak? Ini penting nanti kalau di rumah ini, kalau ada yang mengatakan tinggalkan madhab, ikuti manhaj, tidak salah, tidak masalah madhab itu, karena madhab itu bagian dari manhaj yang juga seluruhnya berorientasi pada ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Sedikit lagi. Sekarang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, itu ruqyah. Alhamdulillah, ini Jam'iyah Ruqyah Aswaja sangat eksis sekali tengah masyarakat. Kalau dulu, mohon maaf, banyak orang-orang luar itu menganggap bahwa NU itu tidak punya ruqyah syar'iyyah. NU itu punyanya empos-empos saja, mantra-mantra. Tapi itu tidak betul. Sebenarnya dari dulu NU dan Nahdlatul Ulama itu punya ruqyah syariah. Tetapi mungkin orang-orang mengenalnya tidak seperti itu. Maka alhamdulillah dengan kehadiran Jam'iyah Ruqyah Aswaja, orang-orang makin paham bahwa ruqyahnya NU itu ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariah. Pertanyaannya, boleh tidak menggunakan ruqyah syar'iyyah itu? Katanya ada hadis Nabi Ustaz. Apa itu hadisnya? Bahwa
orang yang akan masuk surga tanpa dihisab itu adalah orang yang tidak pernah melakukan ruqyah. Maka jawabannya dari hadis itu, yang dimaksud dengan ruqyah yang tadi, yang memasukkan, yang tidak bisa masukkan orang tanpa hisab ke surga, itu kalau ruqyahnya dengan mantra-mantra yang tidak jelas, dukun-dukun, itu yang tidak bisa memasukkan orang atau bisa menghalangi orang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ruqyah yang syar'iyyah, pakai ayat Al-Quran, pakai doa-doa dari hadis-hadis Nabi, doa-doa yang maktul atau tidak atau tidak maktul, atau juga sholawat-sholawat, boleh. Bukan yang dimaksud dengan hadis tadi. Maka hukum melakukan ruqyah syar'iyyah itu adalah diperbolehkan. Apakah ada dalilnya? Banyak. Satu, Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa baginda Rasul itu kalau mau tidur, beliau menempelkan tangan beliau, lalu beliau membaca surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas. Setelah itu ditiupkan ke tangan, baru kemudian diusap-usapkan dari mulai kepala, wajah, bagian depan, bagian belakang, diusap-usap semuanya. Yang kedua, baginda Rasul ini mengatakan, la ba'sa bil-ruqa, tidak apa-apa melakukan ruqyah malam takun syirkan, selama cara-cara ruqyahnya itu tidak berisi ungkapan-ungkapan yang berbau kesyirikan. Contoh minta kepada jin, wahai jin tolong sembuhkan, ya itu tidak boleh. Kemudian baginda Rasul apakah juga pernah meruqyah orang lain? Pernah. Baginda Rasul meruqyah cucu beliau, bahkan beliau mengajari doa yang seperti tadi sudah kita baca bersama-sama itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga dari baginda Rasul. Salah Rasul meruqyah cucu beliau. Apakah Rasul pernah diruqyah? Pernah. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ketika Rasul didatangi malaikat Jibril, kok kelihatannya Rasul agak sakit, ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau merasa sakit? Ya. Lalu kemudian oleh malaikat Jibril diruqyah. Maka ruqyah itu hukumnya dibolehkan dengan syarat satu, yaitu apa yang dibaca yang menjadi media dan wasilah adalah doa-doa dari Al-Quran, dari hadis, dari sholawat, atau dari doa-doa yang lainnya yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, harus ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan kiai-kiai saja di depan kita, ini bukan. Ini sebagai media wasilah yang membantu kita, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan ruqyah tersebut, mohon maaf, ini tidak boleh ada hal-hal lain yang bisa merusak keyakinan akidah kita. Ya tetap tadi, ini adalah bagian wasilah saja. Air ini apa? Apakah ini air istimewa? Ya tidak istimewa banget. Tetapi ketika sudah kena doa, sudah ada amalan-amalan masuk, itu berkhasiat. Dan itu juga termasuk ruqyah syar'iyyah. Jadi jangan kemudian airnya itu dianggap suci, itu tidak boleh tersentuh oleh kulit, tidak boleh seperti itu. Jadi ruqyah syar'iyyah ini, apa yang diselenggarakan oleh kita ini termasuk ruqyah syar'iyyah yang sesuai dengan syariat, insyaallah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita yakin Allah lah yang menyembuhkan kita, sementara pelaksana kita ini sebagai media dan wasilah saja. Maka mudah-mudahan kita semuanya semakin mantap dan yakin sebagai bagian Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama, JRA, serta santriwan-santriwannya semuanya, juga seluruh keluarga besar Nabi Hussein senantiasa diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya disembuhkan dari segala macam penyakit, mara bahaya. Dan nanti kalau ada yang muntah-muntah, ada yang kelihatan nangis-nangis, mohon maaf, jangan kemudian kalian berpikir ini banyak maksiatnya, jangan langsung begitu. Atau langsung pikir, wah ini seringkali kencing sekarang. Jadi semacam faktornya nanti akan dibahas oleh para pemimpin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Ya, sebagai mukadimah, mudah-mudahan pelaksanaan ruqyah masalah ini sukses. Dan mudah-mudahan kita semua diangkat semua penyakitnya dari medis maupun non medis karena Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Muhammad ini tentang keaswajannya. Kalau boleh saya simpulkan, mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW
الذين